Halo, selamat malam. Anda menyaksikan obrolan malam bersama saya Fristian Grich. Hari ini Laksamana TNI Yudo Margono resmi dilantik menjadi Panglima TNI yang baru. Nah, akan bertugas sesuai dengan masa pensiunnya hingga 11 November 2023. Tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 11 bulan? Ini menjadi pertanyaan singkat sekali dibanding dengan masa jabatan lain. Tapi memang mantan Panglima ya, Jenderal Andika Perkasa juga singkat sekali masa jabatannya. Kita ingin menggali apa saja yang bisa dilakukan dengan beragam program prioritas. Disebutkan ada peningkatan SDM, kemudian termasuk Clean Government yang menjadi salah satu program prioritas dari Laksamana TNI Yudo Margono. Apakah bisa direalisasikan dalam waktu kurang yang relatif singkat? Kami akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber bergabung secara virtual semua hari ini. Saya Fristian Grich, inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Laksamana Yudo Margono hari ini akhirnya resmi menjadi Panglima TNI. Laksamana Yudo adalah Panglima TNI pertama dari Matra Laut di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejarah baru akhirnya tercipta. Laksamana Yudo Margono mengakhiri puasa jabatan Panglima dari Matra Angkatan Laut sejak tahun 2013 silam. Laksamana Yudo menjadi Panglima TNI ketiga dari Angkatan Laut setelah Agus Suhartono dan Widodo Adi Sucipto. Usai pelantikan, Presiden Jokowi berpesan agar Laksamana Yudo menjaga netralitas TNI dan membina hubungan baik dengan Polri. Menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik dalam politik praktis yang penting. Karena dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita. Karena ini juga penting, stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti. Kita dari dulu kan TNI netral kan. Ya, itu akan kita pertahankan terus, apalagi di tahun politik tentunya harus menjaga kondusivitas politik maupun situasi yang ada ini. Laksamana Yudo lahir di Madiun 26 November 1965 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Sebagai anak petani, Yudo meretas karier militernya dari bawah dengan malang melintang mengomandani berbagai kapal perang. Nama Yudo mulai menyita perhatian saat menjabat sebagai Panglima Armada 1 dan timnya menemukan black box pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Karawang. Kini dengan masa pengabdian yang hanya berkisar 1 tahun, berbagai pihak berharap Laksamana Yudo bisa mengoptimalkan minimnya waktu dan menunaikan program prioritas untuk kedaulatan NKRI. Tim Liputan, Jakarta. Tadi salah satu yang disorot oleh Presiden adalah netralitas TNI dalam pemilu 2024 karena tahapan-tahapan pemilu sudah mulai di tahun depan, bahkan kan 14 Desember lalu sudah ada penetapan peserta pemilu dan nomor urut. Kemudian hal lain tadi saya sampaikan ada peningkatan SDM, kemudian Clean Government termasuk adalah reformasi TNI. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber. Mampukah dalam waktu 11 bulan semua hal itu bisa direalisasikan? Atau seperti apa formulanya? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber sudah bergabung. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya sapa sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual semua hari ini. Saya izin untuk menyapa yang paling jauh terlebih dahulu. Ada di Moskwa, Rusia. Ada Ibu Koni Rahakundini, analis pertahanan dan militer. Selamat malam Bu Koni, atau selamat sore waktu Moskwa. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sudah bergabung di sini. Ya, terima kasih. Kemudian saya sapa Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Panglima TNI periode 2010-2013. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Grace.
Terima kasih sudah join juga. Ada Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Selamat malam Mas Andi. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian ada Mas Dave Laksono, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Mas Dave. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam semuanya. Terima kasih Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung secara virtual. Oke, di paruh awal ini kita bahas dulu soal awam menangkapnya hanya 11 bulan. Tugasnya banyak sekali. Presiden bilang harus menjaga netralitas pemilu, ada clean government, ada peningkatan SDM termasuk juga PR. Bu Kony selalu menyoroti dan Mas Andi nih soal reformasi TNI. Cukupkah waktu yang dimiliki oleh seorang Laksamana TNI Yudo Margono, Bu Kony? Bu Kony terlebih dahulu. Saya kira cukup ya. Berapa kali saya sudah sampaikan Mbak Christian bahwa tentara itu manusia yang disempurnakan. Sehingga cara dia bergerak, cara dia bertindak, cara dia melakukan tugasnya itu sudah sangat bisa diukur. Jadi satu dari komandan paling tinggi bilang A pasti ke bawah A, dia beda sama sipil gitu. Jadi kalau itu saya yakin. Kalau pertanyaan hanya pendek, apakah yakin atau tidak, saat Pak Andika kemarin dilantik juga ada kekhawatiran seperti itu, tapi kan terbukti Pak Andika bisa melakukan hal-hal yang ditugaskan kepada Pak Andika. Jadi intinya kita mesti melakukan pertama appreciate sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang memenuhi harapan saya terutama ya, karena saya itu benar-benar penasaran kok nggak ada juga sih Panglima Laut sementara kita bicara poros maritim dunia. Alhamdulillah akhirnya Pak Yudo terpilih dan kita meneruskan jenjang. Dulu Pak Agus Wartono juga kami sangat dekat ya Pak Agus, bagaimana membangun sebuah kekuatan maritim. Ada beberapa PR terlepas yang disampaikan Mbak Christian secara inward looking maupun secara outward looking defense, nanti bisa saya ceritakan sedikit. Tetapi intinya adalah ada hal-hal penting yang beliau ke dalam, dan ini ada hubungan dengan IKN. Kalau saya boleh sampaikan, misalnya saja bagaimana kita membangun sound surveillance system, itu menjadi PR beliau. Tapi kalau itu jangka pendek, kalau jangka panjangnya membuat bagaimana dalam waktu pendek ini membuat roadmap sebuah pertahanan negara poros maritim dunia, poros dirgantara dunia, poros permukaan dunia. Setidak-tidaknya kalau roadmap ini ada, kita jadi tahu nih kita mesti kemana, mesti punya alat apa, ya kan, bagaimana dia digelar, kemana dia digelar, itu menjadi penting. Karena Asia Pasifik atau Indo-Pasifik ini menjadi daerah yang semakin panas, apalagi dengan intensi misalnya Rusia akan bergabung lebih ke Asia dibandingkan ke Barat. Bu Kony, mungkin bisa perlu untuk diluruskan. Kenapa narasi poros maritim dunia baru muncul ketika Panglima TNI ini dari AL? Apakah kemudian kalau dari matra lain itu tidak bisa diakomodir atau seharusnya dipahami bagaimana? Bukan tidak bisa diakomodir. Jadi begini, kalau kita lihat dari pertahanan, sistem pertahanan itu paling enak, paling gampang mengukurnya, terutama bagi saya, karena saya dosen ya. Itu dari pertahanan laut. Kenapa? Pertahanan laut itu jelas. Dia punya konsep laut biru, laut coklat. Itu dari 0 nautical mile ke 200. Kemudian punya konsep laut hijau, pertahanan Green Water Navy, itu 200 nautical mile sampai wilayah kawasan. Tinggal kita tentukan nih mau sampai mana yang kita anggap wilayah kawasan. ASEAN kah misalnya. Lalu dia punya konsep laut biru, yaitu 2 samudra. Yaitu dia bagaimana kedua angkatan laut kita bisa ada di 2 samudra dalam waktu bersamaan, dalam waktu beberapa kali, bukan cuma 10 tahun sekali, bukan cuma 3 tahun sekali, terus berkali-kali. Nah, intinya adalah dengan itu maka kita kemudian tahu, oh angkatan udaranya itu harus seperti apa, karena lautnya ke sana, gitu kan. Lalu angkatan daratnya harus bisa infiltrasi kemana, karena kita akan bergerak kemana. Jadi pola inilah yang menurut saya sangat penting ditentukan oleh seorang pemimpin TNI yang punya basis dari angkatan laut. Itu sebenarnya. Dan ini sekali lagi kembali kepada janji Presiden Jokowi dan juga Nawacita. Kalau kita baca Nawacita kan kekuatan 2 samudra. 2 samudra itu adalah Blue Water Navy. Which is itu target kita mungkin di 2045 misalnya, kita harus target ke sana. Tinggal kita hitung mundur bagaimana mencapai itu segera. Nah, itu jadi hal yang perlu menjadi perhatian, menjadi fokus Panglima TNI yang baru. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau Anda kan dulu memimpin menjadi Panglima TNI itu cukup panjang, ada 2010-2013, 3 tahun. Kalau ditanya ke Bapak, ini cukup nggak waktunya untuk bisa merealisasikan tadi banyak hal yang menjadi sorotan dari Bu Kony, termasuk menjadi poros maritim dunia. Itu cukup atau tidak? Dari kacamata Om kan, waduh 11 bulan bisa nggak ya? Ya, cukup atau tidak tentu sangat tergantung dari target yang ingin dicapai. Yang perlu kita pahami adalah bahwa organisasi TNI itu memiliki kesinambungan pembinaan, kesinambungan tugas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Yudo bukan start dari awal, bukan. Tetapi sudah
hampir di ujung terakhir. Oleh karena itu target dari Pak Yudo tentu harus terukur, dalam waktu 11 bulan harus bisa dicapai. Sekali lagi bahwa Pak Yudo bukan start dari nol, tetapi startnya sudah di hampir finish mungkin, sehingga saya yakin bisa dicapai. Oke, ada pekerjaan atau pelaksanaan tugas yang berkesinambungan yang seharusnya publik, saya ingin meng-highlight itu. Seharusnya publik melihatnya tidak hanya sepotong-sepotong beda kepemimpinan, ganti kepemimpinan, kemudian buat lagi program baru. Itu mungkin yang perlu kemudian kita luruskan bersama. Saya harus jeda, usai jeda saya akan mendengarkan tentu dari Mas Andi dan juga Mas Dave, seperti apa pandangannya, apa yang perlu menjadi prioritas. Karena tadi sudah disampaikan ada 4 program prioritas, ini bisa nggak dilakukan dalam 11 bulan, apa langkah konkretnya. Nah itu yang menjadi pertanyaan buat Mas Andi dan Mas Dave. Tapi seharusnya usai jeda saya akan kembali untuk Anda di Obrolan Malam.